Apakah menjalani profesi sesuai dengan passion itu, tidak ada tantangan? Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang apa yang kita nyam di dunia kuliah gitu ya, tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan pada saat sudah bergabung di salah satu perusahaan gitu ya. Jadi memang tadi, sejatinya bangku kuliahan hanya membentuk kita secara pola pikir, mindset, agar menjadi pribadi yang lebih matang. Untuk passion sendiri pasti tentu tantangan pasti ada, karena Tetap sejatinya ada tantangan ya? tantangan dan masalah itulah yang membuat kita menjadi lebih mau belajar, lebih mau meningkatkan kemampuan, melevel up diri sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat datang kembali di Property Investor Mindset, tempat di mana kita bukan sekedar berbicara terkait dengan properti dan juga angka, tapi bagaimana seorang investor itu tajam dalam menilai berbagai peluang, tenang menghadapi berbagai tantangan, dan cerdas mempersiapkan keuangan di masa yang akan datang. Hari ini teman-teman semuanya, bersama saya Abdullah Ramli, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau itu adalah profesional marketer berpuluh-puluh tahun ya, yang akan sharing pada kita semuanya. Inilah cerita closingku bersama AA Herman ya. Oke, saya sih manggilnya ini dia laki-laki, here man. Wah, gimana Herman? Ya, Sehat-sehat? alhamdulillah berkat doa Kang Rambi saya sehat walaupun. Oke, keren banget nih. Ronanya, suasananya cantik banget, putih ungu itu ya. Pas banget backgroundnya hitam ya. Siap. Gimana, Herman? Hari ini aktivitasnya apa aja berarti nih, Herman? Yang Nah, pasti sesuai arahan teman-teman dan para coach yang ada di sini, kita harus selalu optimis mengejar dream-dream kita yang sudah dicurahkan dalam bentuk plan, book ya. sehingga kita tutup akhir tahun ini dengan potensi cuan yang luar biasa, sehingga mengawali tahun depan juga dengan luar biasa. Optimis ya, tahun ini menutup akhir tahun 1 miliar. Betul, selalu kita optimis Oh, dan oke. mencapai apa yang sudah kita dreamkan di awal. Oke, Herman ini selain marketing ada nggak profesi lain? Kalau suami kan kewajiban. Sejujurnya memang dari awal saya sudah memantapkan diri untuk fokus di properti aja, karena memang sejatinya properti itu dunia yang sangat menjanjikan dan memang hanya untuk orang-orang yang fokus. Emangnya Herman ini punya background marketing sebelumnya? Kalau nggak salah ini ya, dulu kerja di salah satu perusahaan multinasional juga ya? Betul. Marketing juga di sana? Ya, jadi memang kalau dulu saya pernah tergabung di salah satu perusahaan multinasional bidang otomotif, yang pasti teman-teman tahu karena kita cukup punya nama yang besar secara market share di Indonesia, juga Dunia. 55% bahkan mungkin dunia ya. Jadi berangkat dari sana, saya pikir kenapa nggak diteruskan ke dunia properti yang juga harusnya sangat menjanjikan dan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Berarti di corporate itu bagi marketing juga ya? Betul, karena memang passion saya ternyata bertemu dengan orang, membantu menemukan value terbaik buat teman-teman yang ingin mencari sesuatu, khususnya di bidang properti. Kira-kira gitu. Berarti sejak kapan Herman itu terjun di dunia marketing? Jadi begini ya, pada dasarnya value kita itu mungkin tanpa sadar bisa orang lain yang menemukan. Jadi di awal itu pada saat tahun 95, saya pernah bekerja sebagai teknisi. Namun karena memang orang lain melihat bahwa saya passionnya nggak di situ, ditariklah saya ke depan di bagian frontliner. Nah dari situlah mulai perjalanan marketing saya di perusahaan multinasional. Jadi memang sejatinya kadang-kadang kita nggak tahu arah kemana profesi kita, apa yang kita lakukan, tapi mungkin orang lain yang akan membantu menemukan, karena sejatinya apa yang kita kerjakan orang akan lihat dan akan nilai. Keren banget, banyak quotes kayaknya hari ini itu ya. Iya, Herman berarti sebelumnya di teknisi apa? Sejatinya saya backgroundnya teknik elektro,
Mungkin banyak elektronik yang ternyata malah rusak di tangan Aherman. Iya. Kayaknya nggak cocok di situ ya, dipindahin ke marketing. Jadi Tapi bukan gitu kan ya? bukan. Bukan. Ya, jadi memang ayah saya itu seorang instalatir, kalau sekarang mungkin kontraktor mechanical electrical. Beliau Yang pengen ngurusin sekali ini ya, kontraktor instalasi listrik gitu ya. gardu ya, kayak gitu. Jadi Hmm. ayah saya pengen sekali ada yang bisa meneruskan usahanya. Pengen banget punya anak yang bisa naik ke gardu-gardu gitu ya. Bukan ya? Ya, tapi tadi karena passion saya di otomotif, saya coba masuk otomotif saat itu dan akhirnya masuklah ke dunia teknisi yang memang membuat saya menjadi tahu, oh ternyata dunia teknik juga cukup bisa bikin seru ya, karena memang sebagai yang sangat belia saat itu butuh tantangan, butuh banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa memperkaya value kita di masa depan. Oke, berarti dari tahun berapa tuh Akhirman? Jadi tahun 95 saya sudah mulai bekerja. Wah, ketahuan umurnya tuh. Tahun 95 saya sudah mulai bekerja karena saya pengen tidak berada di bawah bayang-bayang ayah saya, dan saya memang sempat kuliah sambil kerja karena biar tahu rasanya seperti apa sih berusaha mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain, khususnya orang tua. Karena kebetulan kami 6 bersaudara laki semua, jadi memang kita harus berusaha untuk mandiri tanpa harus merepotkan orang tua. Berarti 95 sudah mengawali karir sebagai pekerja ya, pekerja teknisi. Kemudian dari marketing itu tahun berapa berarti? Nggak lama, jadi di teknis itu paling kurang lebih hanya 2 tahun. 3 tahun berikutnya saya sudah ditarik ke frontliner dan langsung lanjut ke perusahaan multinasional. Bagian marketing juga? Bagian marketing juga, di mana mereknya depannya T, belakangnya A ya. Salah satu otomotif yang juga menguasai pasar saat itu. Dan saat ini juga ya? Masih. Dan memang kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion, kadang-kadang nggak kerasa ya. Tiba-tiba udah 10 tahun aja. Dan akhirnya Nggak kerasa deh? Nggak kerasa. Jadi memang saran saya buat teman-teman, kerjakan sesuatu yang memang passion kita. Karena di situ kita akan menemukan nilai-nilai terbaik yang mungkin akan kita berikan untuk orang-orang yang juga mencari value-value di luar sana. Baik, ini menarik banget ya kalau berbicara tentang passion ini ya Herman ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang ya Herman ya, mereka menganggap resign itu gara-gara pekerjaannya tidak sesuai dengan passion. Padahal mereka itu baru menemukan tantangan sedikit. Dimarahin atasan, kerjaan berat, resign alasannya, wah ini tidak sesuai passion saya. Kalau Herman sendiri dalam menjalani passion itu nih, buat ini juga inspirasi buat anak-anak muda itu yang bentar-bentar resign alasannya passion itu ya. Memangnya kalau kita kerja sesuai passion itu mulus-mulus saja Herman. Pengalaman Herman gimana? Jadi gini, kalau menurut saya sih justru pada saat saya di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif yang kedua, tempaan yang berat itu membuat kita menjadi orang yang seutuhnya. Kenapa? Karena seorang nahkoda yang baik tentu tidak lahir dari ombak yang kecil, angin yang sepoi-sepoi gitu ya. Jadi justru kita lahir dari tempaan yang sangat berat, karena sejatinya memang seorang pemimpin itu secara mental, lagi-lagi mentalnya harus strong, harus kuat. Memang di luar sana itu akan sangat berat ya kalau teman-teman secara mental nggak ditempa dari awal, karena tadi sejatinya kalau pimpinan kita memarahi kita, memberikan arahan yang keras, sejatinya mereka care sama kita karena mereka ingin membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Jadi yuk mari kita teman-teman lihat dari perspektif positif agar teman-teman bisa memantapkan mindset menjadi pribadi-pribadi yang matang dan siap menghadapi ujian, cobaan, tantangan di luar sana yang jauh lebih berat. Karena seberat apapun masalah Anda, itu masalah Anda.
Oke, Ahilman, tadi ya saya ingin menyampaikan pesan ya Herman ya yang sudah melalang buana di dunia korporasi. Ternyata di marketing itu butuh tantangan. Saya mau satu hal lagi nih Herman nih. Apakah menjalani profesi sesuai dengan passion itu tidak ada tantangan? Mulus-mulus aja. Nah, ini kan yang tadi gitu ya, bahwa anak-anak muda itu ketika kerja sesuai passion pasti ada tantangan juga. Yes. Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang apa yang kita nyam di dunia kuliah gitu ya, tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan pada saat sudah bergabung di salah satu perusahaan gitu ya. Jadi memang tadi sejatinya bangku kuliahan hanya membentuk kita secara pola pikir, mindset agar menjadi pribadi yang lebih matang. Namun sejatinya kita tidak diminta untuk menghafal rumus dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi pada saat kita kuliah itu membentuk pola pikir yang lebih struktur, lebih matang, lebih runut dan sebagainya. Jadi memang penting sekali buat teman-teman menimba ilmu terus dan terus kapanpun dan dimanapun, nggak hanya di bangku kuliahan. Untuk passion sendiri pasti tentu tantangan pasti ada karena Tetap sejatinya ada tantangan ya. tantangan dan masalah itulah yang membuat kita menjadi lebih mau belajar, lebih mau meningkatkan kemampuan, melevel up diri sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik, keren banget nih ya. Quotes lah gitu. Ini kita akan panen quotes ya. Nanti Dit ya. Nah, quotesnya tolong dikumpulin by A. Herman. Langsung di highlight gitu. Iya, jadi memang A. Herman ini juga favoritnya ibu-ibu di Amre ya. Pokoknya kelas kalau tidak ada A. Hermannya sepi gitu. Ya rame gitu ya. Ada yang dibully. Oke, baik. Aherman, ya kita balik ke profesi ini ya. Ya. Pengalaman Aherman sendiri dari teknisi ke marketer itu kan profesi yang sangat jauh, nggak ada hubungannya sama Siap. sekali. Apalagi dengan skill yang sudah Aherman kuliah berarti kan? Kuliah jurusan teknik juga berarti kan? Elektro. Teknik elektro, ya ternyata nyamannya di marketing. Nah itu kalau dari sisi tantangan sendiri ya, hal utama apa nih yang membuat Herman itu ternyata milihnya ke marketing gitu? Karena sejatinya begini teman-teman ya. Jadi di dunia teknik khususnya jasa konstruksi ataupun dunia servis di otomotif tetap butuh orang-orang yang bisa mentransfer atau mengartikan atau memberikan bahasa yang awam agar dia bisa mengerti. Si customer ini memberikan sejumlah uang pada kita, dia mesti ngerti tuh apa yang diganti, apa yang dilakukan perbaikannya. Kalau kita sebagai orang teknik tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa awam, pasti si customer akan merasa kok mahal ya. Nah, kadang-kadang itu tadi. Jadi nggak ada yang sia-sia buat teman-teman yang kuliahnya teknik tapi langsung terjun ke dunia marketing atau sales ya. Jadi memang di dunia teknik juga butuh orang-orang sales, orang-orang marketing yang bisa menerjemahkan atau mengkomunikasikan bahasa teknik itu ke bahasa awam. Sehingga customer-customer kita ngerasa bahwa apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diganti, apa yang sudah dilakukan perbaikan itu memang sesuai dan tepat sasaran. Oke, quotes lagi nih Herman. Nih ya. Oke Herman, tolong terusin nih jadi quotes nih ya. Oke, sebagus apapun profesi kita, Ya jadi apapun yang kita lakukan sebagus apapun profesi kita, kalau sebagus apapun produk kita, ya kalau kita tidak bisa menerjemahkan ke bahasa customer atau bahasa audiens atau bahasa marketing, calon pembeli gitu ya, itu tidak akan menjadi best value. oh wis, luar biasa deh. Sebagus apapun produk Anda ya, kalau tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik pada customer, tidak akan jadi best value produk ya. Keren banget. Ini quotes keberapa nih ya? Luar biasa ya, bener banget nih ya Herman ya, saya setuju banget gitu ya. Berarti siapapun dan juga apapun background kita, ketika kita memutuskan dunia profesional, berarti mau tidak mau itu ya, bahwa kita harus menguasai keterampilan jual marketing. Betul ya. Betul. Tapi kan setelah Herman itu pindah ke dunia marketing, teknisinya gitu.
Sejauh ini Atau masih ada perusahaan teknisi? ya, jadi memang kadang-kadang ya kita ingin bergelut di suatu bidang, namun sejatinya Allah juga lah yang maha mengatur ya, karena memang tantangannya cukup berat ya kalau di dunia jasa konstruksi ya, dimana memang Nyawa. persaingannya cukup pelik, karena memang sejatinya di Indonesia ini apa ya, cukup berat tantangannya, karena memang akan muncul baru lagi. Apalagi nggak punya akses orang dalam. Nah, seperti itu. Jadi memang Pelan-pelan. Nggak punya akses. nah gitu ya. Jadi memang penting ya. Makanya kenapa buat teman-teman memperluas networking ya, menjaga circle yang baik itu menjadi salah satu modal juga. Jadi teman-teman pinter aja menguasai suatu skill aja nggak cukup. Jadi makanya kalau teman-teman mau sukses tadi harus masuk ke circle yang tepat dan memperluas networking. Karena sejatinya lebih baik sendiri itu. di perusahaan teknisi masih ada sekarang yang ya kalau Eh, ada orderan oke lah gas ya, ya. Masih bisa seperti itu. jadi namanya pertemanan atau lingkungan yang sudah kita bentuk sebelumnya pasti tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena tadi kita sebagai pribadi akan dilihat sebagai orang yang punya nilai. Jadi mereka juga pasti tidak akan pernah melupakan kita di dunia itu. Kira-kira gitu Apalagi kan? memang backgroundnya Herman memang di situ ya. Betul. Makanya saya lihat auranya listrik semua ya. Penuh tegangan. Ya, jadi memang dunia itu juga cukup menjanjikan sejatinya. Jadi memang tapi lagi-lagi harus berdamai dengan keadaan sementara hidup terus berjalan dan tantangan juga tidak kalah datang bertubi-tubi. Makanya mungkin suatu saat akan kembali ke sana walau alam. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang pesan ready tuh. Herman tolong instalasi bangun tower. Untuk bidang tersebut masih tetap saya maintain dengan Linknya masih ya, ada. karena namanya sesuatu yang sudah kita pelajari pasti nggak akan pernah hilang. Makanya sejatinya investasi yang paling baik adalah ilmu. Investasi. Kuat. Ya, Quotes-nya sekali lagi apa? buat teman-teman, Investasi yang terbaik investasi adalah yang terbaik investasi. adalah ilmu. Ya, jadi pastikan teman-teman memperbanyak investasi lahir ke atas biar teman-teman memiliki value yang juga bisa bermanfaat buat orang lain, terutama diri sendiri. Ini Herman itu yang enggak juga. Yang pandai merangkai kereta. Aduh. Oke, kemudian di dunia marketing ya di perusahaan otomotif. Nah, di situ boleh dong cerita gimana pengalaman atau prestasi terbaik Herman di marketing otomotif. Ini Ya. kan jauh beda nih dari teknisi kemudian marketing otomotif. Ya. Jadi memang sejatinya kita juga tidak bekerja sendirian ya. Sehebat apapun kita pasti kita bekerja teamwork. Dan tapi lagi-lagi memang kalau kita bisa melakukan yang terbaik versi diri kita, lakukanlah. Jadi apa yang sudah saya lalui dalam perjalanan hidup dari teknisi sampai ke sales marketing otomotif hingga saat ini properti, di 2008 saya pernah meraih penghargaan Ini properti otomotif penjualan terbaik nasional di 2008. Wih, Ya, salah itu kalau nggak masuk salah. media nasional. Ya, jadi memang 2007 itu saya berhasil membantu Garuda Indonesia untuk memenuhi armadanya. Jadi bisa dibayangkan armadanya Garuda Indonesia kami support dan alhamdulillah berjalan dengan baik, distribusinya ke seluruh daerah perwakilan Garuda di Indonesia, dan 2008-nya saya menjadi The best. satu-satunya the best untuk kategori minibus atau non sedan untuk MPV minibus. Oke nih prestasi marketing pertama Herman ya yang terbesar. Oke, keren. Boleh dong tipsnya apa yang menurut Herman bisa menjadikan saat itu, kan tentu saat itu 2008 itu masih kondisi yang sangat berat gitu ya, tapi bisa mencapai prestasi seperti itu. Boleh dong tipsnya apa yang Herman saat itu lakukan? Jadi saran saya atau tipsnya mungkin ya, lakukanlah yang terbaik setiap Anda memiliki kesempatan, karena kita tidak pernah tahu kapan
waktu terbaik yang bisa Anda persembahkan mungkin hari ini, besok, ataupun lusa. Jadi ada lagunya itu. Tidak hari ini. mungkin Itu kalau kata teman saya lagu bayar utang ya. ya jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman, pastikan teman-teman memberikan value terbaik teman-teman setiap waktu, karena kita tidak tahu kapan best moment yang teman-teman bisa ukir untuk best moment sepanjang hidup teman-teman. Ya, sekali lagi buat teman-teman, pastikan setiap hari adalah momen terbaik teman-teman untuk mengukir prestasi. Wah, keren banget. Kita masuk ke tema kita. Karena channel kita adalah properti dan juga investasi. Siap. Nah, jadi, Herman terjun di dunia properti, marketing properti ya. Berarti kapan nih? Kurang lebih saya tanpa sengaja masuk ke dunia properti itu kurang lebih. Kok nggak sengaja terus ya? Iya, jadi beberapa waktu yang silam. Jadi Beberapa karena waktu satu itu dan kapan tuh? Beberapa waktu itu kapan? karena satu dan lain hal harus menerima amanah dari Allah ya, berupa hutang gitu ya, yang harus diselesaikan dan harus kita ketemu sama orang-orang seperjuangan gitu ya. Dan ternyata di dalamnya ada salah satu branch manager marketing agency luar yang memiliki franchise di Indonesia, dan karena beliau melihat saya punya potensi, akhirnya saya diajak gabung, dan saya coba masuk, dan ternyata memang seru juga ya, karena sejujurnya waktu saya di otomotif, properti itu belum menjadi pilihan utama. Ya, tapi tadi selagi kita bisa melakukan yang terbaik, kenapa enggak, saya pikir dunia Terus properti. yang brand otomotifnya masih dilakukan atau ditinggalkan saat itu? Sementara ini otomotif sudah tidak lagi, karena memang otomotif itu butuh teman-teman yang masih energik, yang usianya masih belia gitu ya. Karena memang speed di dunia otomotif itu sangat kencang. Jadi buat teman-teman yang masih cukup energik dan Langsung aja ke properti. semangat ya. Itu tipsnya sangat gue banget ya. Buat Jadi- teman-teman yang masih energik, udah langsung aja ke properti. Sayang ya. Jadi kalau buat teman-teman dunia properti sangat menjanjikan dan memang kuenya masih sangat besar. Sampai dengan sekarang ya. Masih. Wah, Karena iya. sejatinya kita pasti apa ya, bisa menghadirkan sesuatu untuk customer yang memiliki value terbaik, dan itu ceruk pasarnya masih besar. Ceruk pasarnya masih besar. Masih besar. Apalagi properti ini bagian dari kebutuhan. Betul. Jadi memang kita tidak bisa dipisahkan dari properti dalam kehidupan sehari-hari, dari kehidupan mulai pagi, siang, sore, malam sampai kita kembali lagi beristirahat tidur, itu tidak lepas dari dunia properti. Oh ya, saat itu Herman propertinya apa? Iya, sebelum dilanjut nih Herman, kita juga ada podcast nanti dengan salah satu narasumber ya. Ya. Temanya itu bayar hutang dengan tersenyum. Wih, seru ya Herman ya. Wah. Seru banget tuh kayaknya. Nanti tonton, kita ngopi dulu Herman. Siap. Waduh, ini biar seru nih ya. Mantap. Ya, kopinya. Luar biasa. Spesial buat Herman. Jadi memang kopi yang disajikan itu sesuai dengan narasumber podcast. Jadi akan menyesuaikan dengan lidahnya masing-masing. Warm, light, friendly ya. Gitu ya. Oke, baik. Herman, berarti tahun berapa terjun di properti itu? Berarti yang di otomotif itu resign berarti ya? Iya, jadi memang dunia otomotif itu seiring berjalannya waktu saya sempat masuk ke dunia jasa konstruksi sebagai kontraktor. Berarti udah mulai ke properti itu ya? Mencoba masuk ke bidang yang ayah saya geluti, namun karena satu dan lain hal Belum dunia berhasil. tersebut belum bisa saya banggakan, dan akhirnya saya mencoba mendedikasikan usia saya saat ini untuk masuk dan mengukir prestasi di properti. Mungkin teman-teman agak-agak bertanya-tanya kenapa sih properti tadi? Karena sejatinya properti itu menjadi bagian dari keseharian kita. Ya, jadi bukan sesuatu yang sangat asing yang perlu effort untuk menjelaskan atau menerjemahkan ke bahasa awam, bahasa masyarakat gitu ya. Jadi properti adalah bagian dari keseharian kita.
Berarti tahun berapa itu masuk ke properti? Belum lama sih kalau untuk properti, Nah, ini justru belum belum lama lama. karena ini sesuai dengan cerita closingku, maksudnya closing properti ini ya Herman ya. Nih Herman berarti tahun berapa nih? Belum lama itu tahun Kurang berapa? lebih ya 4 sampai 5 tahun yang lalu sih sebenarnya, nggak terlalu lama. Tapi tadi kalau teman-teman masuk ke, Itu nggak lama ya. ya tapi lanjut lagi Lama karena itu lama ya. Tapi memang benar loh, kalau kita masuk ke dunia properti ya, itu cepet banget tuh. Sekarang aja udah November ya kan, Desember ganti tahun gitu ya. Tapi tadi kalau kita berada di circle yang tepat ya, Hmm. teman-teman tuh merasa nyaman. Terus kalau Energi positif semua yang iya, didapat ya. vibes-nya tuh positif. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan tuh nggak akan ngerasa sendirian loh. Hmm. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman, pastiin teman-teman berada di circle yang tepat. Gitu. Hmm. Oh, oke, katanya ini Herman closing terakhir itu bukan terakhir selamanya ya. Closing yang baru-baru. Ah, bukan terakhir ya. Closing yang baru-baru katanya kemarin itu sempat traktir teman-teman di Amri itu makan-makan gitu Iya sih. ya. Itu closing awal ya. Alhamdulillah. Ini kan kita bahas cerita closing. Siap. Boleh boleh dong cerita Boleh, boleh. Herman ini menjadi tips untuk teman-teman yang belum pernah closing Siap. karena sebelum ke situ itu produk apa? Karena kan di properti ini Herman ya. Nah, sebelum ke situ nih ya. Herman itu bergerak di bidang properti properti apa? Karena kan properti itu ada properti rumah untuk hunian, ada properti investasi. Ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, memang properti itu sangat banyak ragamnya. Dan memang selama ini lebih banyak bergelut di properti hunian. Rumah ya. Jadi rumah tempat tinggal. Nah, begitu masuk ke Amrei, kita diperkenalkan properti investasi yang sangat menggoda ya. Dulu tuh berarti jualan rumahnya yang berapa jutaan? Beragam. Jadi Paling mulai murah ratusan juta dari berapa? sampai ratusan juta lah, Ratusan sampai juta berapa tuh berarti? 1,5 M lah ya, 1,3 M lah ya. 1,3, 1,5 paling murah berarti Ratusan juta di, 200 350 yes, jutaan lah ya, betul, rumah komersil kan, yes, nggak jual rumah subsidi kan, enggak. fee-nya kecil. Ya, jadi tadi ya teman-teman ya, kalau Jadi untuk, itu sudah masuk ke betul. komersil ya. Oh, oke. Nah, untuk properti investasi ini suatu yang baru dan menjanjikan. Jadi apa salahnya kalau nggak kita coba? Dan ternyata memang saya, Dan setelah nyoba properti investasi, closing juga akhirnya ya. iya, Dengan nominal berapa nilainya, nilai propertinya? tidak saya duga bahwa saya berhasil closing di angka 1,79 M. 1,79 Itu M. Kita capaian. nggak sebut merek properti investasinya Tidak. apa. Ya, walaupun sebenarnya Mas sudah rukos ya. Tapi sudah habis ya. Iya, jadi menariknya ya, saya juga menyayangkan gitu ya, kenapa cepat habis, karena memang teman-teman di sini tuh gercep banget gitu ya. Mas Ari ini tuh mungkin karena 9, pakai, 9 bulan ya, Mas. iya, pakai value ya, pakai teknik yang tepat ya. Jadi memprioritaskan customer itu ya, jadi memang value based customer betul, ya. Oke. nggak butuh waktu lama untuk memasarkannya hingga sold out. Jadi sayang banget tuh kalau teman-teman belum closing. Dan Herman sudah closing di properti investasi senilai 1,79 M. Itu Betul. gimana, nggak sengaja kebetulan atau memang ada tips apa Herman biar bisa closing itu? Jadi gini ya, jadi Kita ada dua pesan ya Herman ya. Nah, pertama nanti buat para marketer, yang kedua ini tips buat para investor nih. oke. Karena kan sebagai seorang marketing nih, kita tidak bisa dipungkiri ya Herman, kita ini bertanggung jawab dengan emosional ya, nilai emosional dengan para investor kita, para customer kita. Nah, kita dari marketing dulu nih Herman. Oke, jadi kalau di Amre kita pasti diberikan pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan skill kita, dan itu Jadi pasti. yang tadi Herman bilang yang kelas internasional itu yang punya franchise di Indonesia, IHC itu Amrei? Bukan, Oh, bukan. bukan. Ya, jadi kalau di Amre itu akan diberikan suatu pelatihan-pelatihan gitu ya, yang pasti akan implementatif banget ya. Jadi saya pikir waktu itu kenapa nggak saya coba ya, apa yang sudah saya dapat ilmunya, saya coba untuk implementasi dan alhamdulillahnya berhasil. Tapi sejatinya Herman bukanlah siapa-siapa dan berapa-apa kalau tanpa dukungan teman-teman marketing
dari Amri itu sendiri. Jadi kan memang kita adalah kerja tim ya. Sekali lagi Herman tekankan bahwa memang sejatinya kita tidak bisa sukses sendirian. Ya bisa sih, cuman memang berat. Kalau kita bisa sukses berjamaah, kenapa enggak? Ya, jadi buat teman-teman marketer yang saat ini sedang berjuang, yuk pastikan teman-teman tetap semangat. Karena mungkin besok teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman impikan. Kalau tidak besok, mungkin minggu depan. Gitu ya. Minggu depan mungkin bulan depan ya. Tapi intinya berarti Herman, ikutan program di Amrei kalau Ya. closing banyak. Jadi percaya deh, apa yang sudah disampaikan oleh para coach gitu ya, itu adalah intisari atau rangkuman dari apa yang beliau sudah alami. Dan itu berarti di recall kembali yang dulu di agensi program yang pernah Herman semuanya Oh, pelajari ya. kita tinggal ngikutin apa yang beliau gariskan, sampaikan. Samikna wa ta'na. Sesimpel itu. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya untuk coba, tapi tetap ya semangat dan optimis. Tapi kan biayanya mahal Herman ikutan di Amrei. Sejatinya di Amri itu memberikan ilmu-ilmu yang daging, kata teman-teman sekarang bilang, tanpa harus ngerogoh kocek lebih dalam loh. Beneran. Kalau di luar sana mungkin kita harus ngerogoh kocek lebih dalam, bayarnya mahal. Kalau di Amri Cukup harganya bersahabat. ongkos Beneran. aja ke sini ya. Yang penting rajin ke sini. Nah tadi butuh effort dan komitmen tinggi agar teman-teman bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tapi tadi kalau teman-teman mau meningkatkan kemampuan, ya harus investasi layar ke atas. Ya, mau mengorbankan waktu, energi, waktu, pikiran dan sebagainya untuk melevel up diri. Belak-belakan dong, biayanya berapa belajar di Amrei? Buat teman-teman nih ya, kalau teman-teman mau tiap hari Senin, teman-teman cukup berbayar doa. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dibayar ya. Kalau teman-teman sudah ngikutin, teman-teman akan ngerasa ini manfaat banget. Kenapa? Karena memang ilmunya itu implementatif. Ya sesuatu yang teman-teman pasti mudah untuk diaplikasikan ke kegiatan sales marketing teman-teman. Oke, sip. Karena kita berbicara tentang investasi, tentu kita akan berhadapan dengan customer. Ya. Herman, ini kan tuntutan sebagai seorang marketer, ini kan kita harus menjaga uangnya customer. Artinya kita harus tepat memilih produk investasi yang paling bagus buat customer. Nah, buat investor. Nah, Herman, coba tips buat investor memilih investasi yang aman. Oke. Untuk Herman, jangan lupa di spill Chili Farm, Smart siap. Greenhouse. Baik. Jadi buat teman-teman investor pasti ngerasa bahwa kalau mau spend uangnya mesti aman, menguntungkan. Itu udah kita pikirin ya. Jadi pasti kita juga pengen Bapak Ibu investor ngerasa harus berkembang uangnya. Kita juga sangat memahami hal itu. Makanya kita juga dari Amri pasti akan memilih dan memilah produk-produk properti investasi yang terbaik, yang pasti menguntungkan buat teman-teman Bapak Ibu investor. Karena sejatinya kita adalah mitra atau partner. Karena sejatinya mitra atau partner itu harus saling menguntungkan, win-win solution. Nah, jadi kedepannya karena Mas Sudarukos Premium IPB sudah sold out, tapi nggak usah khawatir buat teman-teman investor. Ada yang lebih menguntungkan ya. Masih ada produk yang nggak kalah menariknya dari Mas Sudarukos Premium IPB keluar. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, langsung aja kontak kami. Kontak Herman ya. Untuk info lebih lanjut. Kenapa? Karena sejatinya properti merupakan salah satu investasi yang sangat menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena tadi sejatinya properti adalah salah satu investasi yang bisa dirasakan ya, bisa dipegang ya, dan sesuatu yang bisa dimiliki dan sesuatu yang bisa diraih keuntungannya. Kira-kira gitu. Oke, keren banget ya. Dan saat ini sedang pre-launching Chili Farm, Nah, Smart tuh, Greenhouse. udah di-spill tuh ya. Oh, Smart Greenhouse Chili Farm Nah. gitu ya. Nah, ini ROI-nya lebih menguntungkan Nah. daripada Rukos. Wah, karena Rukosnya sudah habis juga ya. Jadi kita pilihkan yang terbaik, yang aman dan tentunya menguntungkan. Yes. Oke, baik.
Yang terakhir, Herman. Nah, sebagai quotes. Nah, belum keluar quotes terakhir di podcast ini. Oke, sejatinya kita hanya akan dipertemukan oleh orang-orang terbaik, dan pastikan teman-teman marketer lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan. Termasuk investor? Untuk investor, pasti kita juga hanya akan mempersembahkan yang terbaik. Jadi buat teman-teman investor, segera hubungi kami untuk produk investasi properti yang tak kalah menguntungkannya dari Masuda Berkas Premium IPB Bogor. Oke, baik. Terima kasih Herman ya, sampai ketemu kembali. Ini luar biasa sekali cerita closingnya di produk properti investasi senilai 1,79 miliar ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan closing lagi, closing terus ya. Dan menutup akhir tahun ini dapat profit 1 miliar buat Amin. teman ya. Nah, terima kasih. Termasuk untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar jualan properti. Nah, teman-teman bisa gabung di kelasnya Amre, dan juga untuk para investor yang ingin tahu tips bagaimana caranya untuk bisa memilih properti yang aman dan juga menguntungkan. Nah, tetap stay di Amre TV, properti dan juga investasi. Sampai berjumpa di channel berikutnya.